Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami banggakan dan kami cintai seluruh santri pesantren online Tasfiyatul Qulub. Begitu juga para pemirsa yang ikut ngaji di rumah atau dimanapun Anda berada, yang selalu bahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini Allah mentakdirkan kita semua di dalam takdir yang baik. Kita tidak ditakdirkan oleh Allah mencuri, berzina, mabuk-mabukan, madon, mendem, dan yang lainnya. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah bisa mengaji kitab nanti Wasiyatul Mustafa. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita awali ngaji kita pada malam hari ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga para sahabat, para keluarga, tabi'in, tabi'in, para ulama, para aulia, khususon musonaf dalam kitab Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Begitu juga para santri seluruhnya, para pemirsa di manapun Anda berada, dan juga kepada siapa saja yang ikut ngaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, diberi ilmu yang manfaat di dunia hatta al-akhirah. Ala niyah sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita buka kitabnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi itu ada huruf ba, huruf jar. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, dan yang Maha Penyayang. Kita tahu bahwa segala aktivitas yang kita lakukan, termasuk kita meniru Pak musannaf kitab Wasiyatul Mustafa ini dengan mengawali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam suatu hadis disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu kalamin aw amrin fi balid la yuftahu bi dzikrillahi fa huwa abtar aw qala akbar. Setiap ucapan, setiap perkara ketika tidak diawali dengan membaca basmalah, maka akan terputus barokahnya. Tapi setiap aktivitas yang positif, terus jadi pacaran Pak, ya pacaran jangan diawali bismillah, nanti diakhiri dengan alhamdulillah, enggak. Ngaji bismillah, minum bismillahirrahmanirrahim, naik motor bismillahirrahmanirrahim, apalagi mandi sebelum masuk bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Aktivitas diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar tersambung berkah. Berkah itu apa sih? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Begitu. Kita lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah atau segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Di dalam tafsir Jalalain, Allah ini zat yang menguasai alam manusia, hewan,
benda, jin, iblis dan sebagainya itu satu penguasanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau para santri, para jamaah, dimanapun Anda berada itu Allah Maha Tahu. Jangan sembunyi. Lampunya dimatikan, kelihatan. Allah Maha Tahu. Emangnya makhluk ya enggak? Lah, kita tahu bahwa setiap kitab itu diawali dengan pujian-pujian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah saya baca di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan bahwa malam yashkur an-ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakara faqad qayyada bi iqaliha. Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sejatinya dia faqad ta'arrada li zawaliha. Sejatinya dia telah melepaskan kenikmatan. Sebenarnya awake dhewe semua itu sehat, itu harus disyukuri. Nek kita tidak mensyukuri kesehatan ini sebenarnya kita menghilangkan atau melepas kenikmatan yang ada. Bisa pakai baju, bisa duduk, gitu, bisa tersenyum, bisa bernapas, masya Allah. Itu kenikmatan, harus disyukuri bahwa itulah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, segala sesuatu harus kita syukuri. Dengan cara apa? Yang pertama, syukur terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sholat, alhamdulillah bisa. Bisa puasa, gitu. Bisa bisa zakat, bisa bangun tengah malam, bisa ngaji kayak ini, itu harus disyukuri. Ini dalam rangka apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi hari ini para santri, jamaah tidak maksiat, itu syukur. Itu nikmat yang harus disyukuri. Termasuk hari ini kita tidak tadi maksiat, tidak menjalankan larangannya Allah, tidak mendem, madon, gitu ya, tidak nyuri, tidak korupsi, tidak mendolimi orang lain. Itu bagian dari menjauhi larangan Allah. Berarti kita itu sudah dikatakan bersyukur. Bisa dengan ucapan, tindakan, atau dengan nanti dengan hati. Bahkan kita itu bersyukur kepada makhluknya Allah, itu jangan lupa. Sampean semua diberi uang oleh seseorang, maturun kan? Yeah. Terima kasih atas pemberiannya, terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas snacknya. Nah, itu bagian dari ucapan terima kasih. Di dalam hadis dikatakan wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang sapa wonge, siapa saja yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu, ya kita lanjut. Sholawat dan salam ala Sayyidina Muhammad, semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad wa ala alihi beserta keluarganya, wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya, wasallam, dan mudah-mudahan keselamatan juga ada pada Kanjeng Nabi, keluarga dan para sahabat. Musonef atau pengarang kitab ini juga tidak lupa mengingatkan kita untuk selalu membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apalagi hari ini atau malam ini itu pada malam bulan Maulid. Ayo kita banyak baca sholawat.
Banyak hadis yang menyatakan dari Abdullah bin Amr ya, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa baca sholawat sekali kepadaku, Allah akan memberikan 10 kebaikan kepadanya. Satu sholawat 10 kebaikan. Kalau banyak sholawat banyak kebaikan. Sallallahu. Ada maksiat di jalan, sallallahu. Bukan alhamdulillah gitu ya. Sallallahu. Nah, itu. Di hadis yang lain, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra shalawatin wa hutat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Barang siapa yang membaca satu sholawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi, maka Allah akan membalas 10 sholawat, dihapus 10 keburukan, kejelekan darinya, dan diangkat 10 derajat. Masya Allah, banyak sekali faedahnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, di dalam tafsir Jalalain ya dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersolawat beserta malaikat kepada Kanjeng Nabi itu dengan ucapan qalu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Itu di dalam tafsir Jalalain yang kemarin saya baca begitu. Sedangkan di dalam Mafatihul Jinan Syarhul Syariatul Islam, bahwa ketika anna sholata man minal abdi talabu ta'zim bijanibi hadrati Rasulillah fid dunya wal akhirah, bahwa membaca sholawat bagi seorang hamba, bagi umat Islam itu adalah talabu ta'zim, meminta keagungan, mengharap keagungan di sisi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia maupun kelak di akhirat. Jadi baca sholawat itu apa itu namanya? Merupakan mengagungkan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Imam Al-Qurtubi ya mengatakan juga bahwa Allah beserta malaikat bersolawat kepada Nabi itu artinya apa? Bahwa Allah memberikan rahmat dan keridhaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau manusia, dalam ranah manusia, kita mengharap syafaat, kita meminta doa kepada Rasulullah SAW, dan juga kita mengagungkan kebesarannya. Kalau dalam tafsir Al-Wajiz, memuji dan menyanjung. Maka para santri jangan ketika ada yang baca sholawat ada ya tersakiti, jangan. Di desa-desa itu ya, ya Rasulullah salamun alaik. Waduh, Rasulullah salamun alaik. Ya, ngomong orang tua-tua itu seperti itu, jangan. Itu dalam rangka untuk cinta mendapat syafaatnya kelak di akhirat. Kita itu kalau ketika sengit orang baca sholawat, khawatirnya kita malah disengiti juga oleh Kanjeng Nabi. Tetapi membaca sholawat juga ada adabnya. Jangan sampai sholatullah kayak joget-joget begitu, itu jangan. Nah, tadi cuma praktek aja. Jangan itu khawatirnya nanti tidak sopan kepada Kanjeng. Nah, dia sewajarnya. Kalau cuma Tala'al badru alaina gitu, atau Salatullah Salamullah, nah, itu tidak apa-apa. Yang penting jangan
sambil joget atau apa itu kurang sopan ya. Itu faedah dari membaca sholawat memang sangat agung sekali yang bisa kita tiru di dalam kehidupan kita dari musonef kitab Wasiyatul Mustafa. Wa ba'du, dan setelah membaca hamdalah, sholawat serta salam pada kanjeng Nabi, fahadhihi, maka inilah Wasiyatul Mustafa, wasiatnya Nabi Muhammad atau Mustafa itu nama lain dari kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah kitab yang membahas terkait wasiat Mustafa kanjeng Nabi li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, untuk Sayyidina Ali bin yang menjadi anak laki-lakinya Abi Thalib. Karramallahu wajhah, mudah-mudahan Allah memuliakan beliau. Di dalam beberapa literatur yang saya baca, jadi Sayyidina Ali ini adalah keturunannya Bani Hashim. Beliau juga menjadi sepupu Nabi. Tidak hanya begitu, itu Sayyidina Ali pun menjadi menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau ini memerintah sekitar 5-6 tahun ya, dari 655 Masehi sampai 660 Masehi, atau 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Memang Sayyidina Ali ini khalifah yang sangat hebat. Bahkan itu para santri di masa Khalifah Ali ini Al-Quran itu diberi harokat oleh Imam Abu As'ad Ad-Du'ali. Abu As'ad Ad-Du'ali, Abu Aswad Ad-Du'ali, maaf ya. Itu pada zaman Nabi. Coba bayangkan kalau tidak ada ditemukan harokat, kemudian ada nahwu shorof itu, Masya Allah, itu akan menjadi suatu hal yang mungkin tidak bisa kita baca nggak bisa diangkat ya, apalagi kalau kita nggak ada itu nanti bisa dibaca Fatihah semua, Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Dibaca semua malah rusak. Busumul hurufmu ruhumu, nah itu. Atau baca semua Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kan sulit sekali. Beruntung ada Khalifah Ali yang memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan harokat, bahkan titik dan peluncuran kitab nahwu dan shorof untuk bisa membaca kitab Al-Quran. Masya Allah. Da'ani, da'a yad'u, da'a itu fi'il madhi lampau ya. Da'ani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini fi'il maf'ul bih dan fa'il. Fa'ilnya apa? Rasulullah, subjek. Berarti kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam da'ani, memanggilku. Da'a itu bisa bermakna doa, bisa mengajak, bahkan bisa memanggil. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilku. Fakha lautu ma'ahu fi manzilihi faqala li. Maka saya berduaan ya. Khalautu ma'ahu itu kalau bahasa Jawanya nyepi. Mongko nyepi sapa ingsun. Maka saya berduaan berkholwat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi manzilihi, di rumahnya Nabi. Faqala li, maka Nabi berkata atau bersabda kepadaku. Ini likunya ini Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Ali,
begitu ya. Anta mini bimangzilati Harun min Musa alaihi salam. Anta mini, Ali, kamu itu dariku. Atau bahasa yang lain, anta, kamu, Ali, derajatmu atau posisimu Ali dariku itu, atau denganku, posisimu denganku wahai Ali, itu seperti kedudukan atau posisinya Nabi Harun terhadap Nabi Musa alaihi salam, dekat gitu ya. Ghairu annahu, hanya saja la nabiyya, tidak ada nabi ba'di setelahku. Hada dalil ala anna Ali qarib bun minan nabi. Bahwa ini menunjukkan bukti bahwa Sayyidina Ali itu dekat, takor, dekat, qarib minan nabi. Bahkan di dalam suatu asar ya, atau ucapan dari sahabat Umar, Sayyidina Umar, bahkan Umar ini iri terhadap Sayyidina Ali. Sahabat kok iri ya, namanya manusia ya. Pertama, karena apa Sayyidina Umar ini iri terhadap Sayyidina Ali? Yang pertama karena Khalifah Ali, Sayyidina Ali, menikahi putri Rasul. Yang kedua, Sayyidina Ali ini diperbolehkan masuk ke masjid dalam keadaan junub. Itu kata Sayyidina Umar. Yang ketiga, di saat perang Khaybar, Sayyidina Ali ini diberi rayah, bendera, panji oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana ini tidak bisa diberikan atau tidak ada pada Sayyidina Umar. Masya Allah. Itulah kehebatan dari Sayyidina Ali. Bahkan di dalam hal yang lain, saya adalah pintunya ilmu, kata Nabi. Sedangkan Ali itu adalah kuncinya. Ibarat di hadis yang lain, anta mini wa ana minka. Posisimu wahai Ali itu terhadapku itu, kamu itu bagian dari saya, dan saya juga bagian darimu wahai Ali. Ini Masya Allah dekatnya sahabat Ali dengan siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi yang perlu kita teladani juga bahwa sahabat Ali ini adalah pemuda pertama yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain yang lain yang dari kalangan perempuan, Sayyidina Khadijah, kemudian yang dari orang sepuh, orang tua laki-laki, itu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sahabat Ali ini masuk pada kategori pemuda. Jadi posisimu wahai Ali terhadapku itu seperti kedudukannya atau posisinya Nabi Harun terhadap Nabi Musa. Hanya saja setelahku itu tidak ada Nabi. Kita lanjutkan. Ini usikal yauma, sesungguhnya saya, usika auso yusi, ana usi, sesungguhnya saya memberikan wasiat kepadamu wahai Ali al-yauma, pada hari ini. Sungguhnya saya memberikan wasiat kepadamu pada hari ini biwasiyatin, dengan suatu wasiat.
bi tadi huruf apa? Huruf jar. Setelah huruf bi kok nggak ada al, berarti tanwin. Kalau dia satu ya. Kalau ada al berarti bil wasiyati. Kalau nggak ada al berarti bi wasiyati, dengan suatu wasiat. In anta, in jika kamu, hafidtaha jika kamu menjaganya, lamun siro rekso ing wasiat gitu, bahasa Jawa. Karena banyak yang dari Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, ada yang dari Jakarta. Nanti kalau bahasa Jawa malah keliru nanti ya. Kita bahasa nasional ya. Jika kamu menjaganya, aishta, maka kamu akan hidup hamidan, terpuji. Hamid, nah ini nama Hamid itu terpuji. Wa muta syahidan, dan kamu akan mati syahid. Jika kamu menjaga wasiat itu atau menjaganya, maka kamu akan hidup terpuji dan mati syahid. Jadi penting sekali, karena Kanjeng Nabi begitu dekat dengan Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali diberi wejangan-wejangan, wasiat-wasiat yang akan membuat Sayyidina Ali terpuji dan mati syahid. Maka ketika kita mampu mengambil hikmah, pelajaran-pelajaran dari kitab ini, maka kita akan menjadi orang yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Au ba'atsakallah. Ba'atsa ya ba'atsu. Ini fa'ilnya Allah ya. Atau Allah membangkitkanmu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Atau Allah membangkitkanmu pada hari kiamat faqihan, dalam keadaan faqih, orang yang tahu. Faqih itu orang yang tahu. Aliman, dan alim. Jadi kelak pada hari kiamat Sayyidina Ali akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan faqih dan alim. Masya Allah. Tapi kalau kita lihat ya, perjuangannya Sayyidina Ali dalam masa dahulu itu berat sekali, Masya Allah. Banyak pertumpahan darah. Maka ketika Sayyidina Ali itu hampir selesai dari kekhalifahannya, terpecah itu umat Islam. Ada yang ikut golongan Muawiyah, kemudian Syiah, bahkan Khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Masya Allah, kita sangat miris sekali, Sayyidina Ali itu dibunuh, ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam. Masya Allah. Padahal Abdurrahman bin Muljam ini hafidhul Quran, puasa, sering puasa. Tapi berhubung berbeda pendapat dengan Sayyidina Ali, ditambahi rasa kebencian, Al-Quran hilang, puasa hilang. Yang ada adalah kezaliman. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mari kita belajar agama bukan letterlek ya, tapi secara batinnya. Kalau hanya mencuplik ayat hadis tanpa kita belajar kitab ini seperti yang kita pelajari pada hari ini, ya saya khawatir nanti akan memahami agama secara serampangan dan secara kulitnya saja. Ya, kalau barat makan makan rambutan itu masa ya makan kulitnya, gitu. Ya isinya. Durian masa makan kulitnya, malah
merusak gitu loh. Jadi orang itu ketika tidak paham agama, seenaknya sendiri akan merusak dirinya sendiri bahkan orang lain. Mudah-mudahan para santri ini niat benar-benar mencari ilmu yang ada sanadnya, begitu. Atau ada gurunya, itu penting. Kita lanjutkan, ya Aliyu. Itu ada ya nida ya, panggilan ya wahai. Ya wahai. Man akalal halala, barang siapa makan halal, akala yakulu. Sofa dinuhu, mongko ya, maka dinuhu, dinun itu berarti agama. Kita menerjemahkan itu, cari subjeknya. Maka agamanya menjadi apa? Jernih. Jadi makan yang halal itu agamanya menjadi jernih. Masya Allah. Jadi minuman dari yang halal begitu. Kitab halal, rumah halal, makanan yang kita pakai halal, serban halal, peci halal, itu akan menjernihkan agama kita. Waraqqa qalbuhu, dan hatinya menjadi tipis, menjadi apa ya? Iya tipis. Maksudnya itu merasa gitu. Oh, enggak makan halal ya. Atine kandel. Dikandani yo tidak meramoke. Di nasihati tidak mempan, diajari tambah ngengkel. Itu nih hatinya keras, lawan dari rokok tipis. Nasihat-nasihat siapapun tidak akan masuk. Sejuta ustadz yang menasihati, kalau dia sering makan haram, ya tidak mempan. Jadi kalau santri-santri sering istiqomah makan haram, itu nasihat apapun tidak akan masuk. Maka kalau kita merenung ya, kadang-kadang anak kita ya, atau bapak ibu kita, atau kita sendiri begitu, itu kok sulit dinasihati, sulit untuk diberi kata-kata. Itu kadang-kadang kita lihat apa yang saya makan, apa yang saya minum, uangnya dari mana, itu perlu ditelisik. Walam yakun lidakwatihi hijabun, dan tidak ada satir, penutup untuk doanya. Dakwah itu di sini maknanya doa. Doanya makbul, mustajab, tidak ditutup. Jadi makan makanan yang halal itu doanya mustajab. Begitu. Jadi ayo kita makan yang sehat, makan yang halal, itu akan memberikan efek kepada doanya mustajab. Saya pernah membaca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, man akalal harama asad jawarihuhu sya'al o aba. Barang siapa makan makanan yang haram, maka anggota badannya itu bermaksiat, baik ia kehendaki maupun tidak. Jadi kalau santri-santri, para jamaah dimanapun Anda berada juga makan makanan yang haram, maka ini tangan, usus, keringat, mata, rambut, semua yang ada dalam diri kita itu bermaksiat. Astagfirullahaladzim. Maka kalau kita lihat secara psikologi kesehatan, mungkin kita sakit itu gara-gara makan makanan yang haram. Sebenarnya badan kita menolak, tapi dipaksakan untuk makan yang haram. Itu na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, tidaklah yang baik itu mendatangkan sesuatu kecuali yang baik.
jadi makanan halal akan mendatangkan barokah begitu. Masya Allah. Jadi makan minum yang halal itu barokah datang semua. Ngaji lancar, sholat lancar, zakat lancar, haji lancar. Masya Allah, saya kalau lihat teman saya itu, ya sering sedekah, pencariannya halal kan? Itu tidak tambah kurang, tambah datang banyak rezeki, malah pusing untuk dikasihkan siapa gitu. Masya Allah. Ya Allah, kemudian kita semua dijaga oleh Allah dari makanan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Man akala syubuhati, barang siapa makan hal-hal yang syubhat atau makanan-makanan yang syubhat. Syubhat itu tidak jelas halal dan haramnya. Umpama ada orang menyembelih kambing, satu Islam, satu Kristen, lalu mungkin dicampur gitu. Itu mana ini? Sembelihan ini. Ya gitu. Itu syubhat. Enggak jelas. Uangnya itu apa? Dagingnya itu. Umpama kita dikasih daging orang non Islam ya. Itu perlu hati-hati. Kecuali yakin bahwa itu tadi beli dari pasar lah, itu enggak. Tapi kalau nggak tahu, ini tadi yang ngasih orang beragama lain gitu, jangan dimakan. Nah itu syubhat. Kecuali jelas, oh tadi beli di pasar, yakin di pasar memang dia sendiri yang nggak menyembelih begitu ya. Istabah alaihi dinu, maka agamanya akan menjadi samar juga. Baginya, jadi agamanya bingung. Orang itu kalau sering-sering makan yang seperti itu membuat agama ini menjadi bingung. Baginya, bagi orang yang makan makanan yang syubhat. Wa azlama qalbuhu, dan hatinya menjadi gelap. Na'udzubillah min dzalik. Maka para santri yang berada di rumah, dimanapun Anda berada, para jamaah yang ikut ngaji, ayo toh kita memilah dan memilih. Oh ini haram, makanan haram. Oh ini halal. Oh babi, anjing, daging babi haram, jangan. Oh ini nasi tadi beli di pasar, uangnya halal, dimakan gitu ya. Oh ini, loh ini air siapa tadi kok di sini? Oh ini miliknya siapa? Nah itu jangan dulu. Nah, sesuatu hal yang belum jelas kepemilikannya atau belum jelas itu halal atau haram, sabar, tunggu dulu. Ya begitu. Sedikit lagi ya. Waman akala haraman, barang siapa yang makan haram, makan makanan yang haram, mata qalbuhu, maka mati apa? Qalbuhu, hatinya. Mongko mati apa qalbuhu, atine man. Ya, itu bahasa Jawa. Hatinya akan mati. Masya Allah. Nah, makan makanan yang haram ini termasuk maksiat. Pernah itu Imam Syafi'i lapor kepada Imam Waqi'. Syakautu ila waqi'in su'ahifzi arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya lapor kepada Kiai Waqi' terkait jeleknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Waqi' menasihati pada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiatan. Kalau makanan-makanan haram itu maksiat, melanggar perintah Allah, itu akan menghambat hafalan-hafalan. Jadi para santri, para ibu guru yang di rumah, para ustadz, para dosen, atau bapak ibu yang di rumah memiliki putra putri, mungkin kalau hafalannya sulit itu perlu dicek makanannya, kesehariannya perlu dicek. Jangan-jangan ya itu
Maka sebenarnya kalau kita makan makanan yang sehat, yang halal, jelas itu akan menambah daya hafalan, seperti Imam Syafi'i. Gitu. Jadi semakin cerdas, pintar gitu loh. Jangan-jangan anak itu kok nggak paham, terus di bulan-balen wolak-walik nggak paham loh. Jangan-jangan ini makan makanan yang haram. Wa khafa dinuhu, dan agamanya menjadi lemah. Artinya lemah ini ketika orang itu makan haram, lama-lama dia tidak akan beribadah. Sholatnya wis jarang, puasanya jarang. Nah, ya Allah, urip kok ngono iki. Gitu kok ya urip. Itu khafa dinu, agamanya menjadi lemah, menjadi ringan. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan keyakinannya akan menjadi lemah. Dha'ufa lemah, apa yaqinuhu, keyakinannya. Orang yang makan haram itu akan menjadi lemah. Di dalam kitab Hilyatul Auliya ya, pernah Imam Syafi'i itu berkata, aku terhalang dari menunaikan qiyamul lail selama 5 bulan karena pernah satu dosa yang aku perbuat. Gara-gara satu dosa itu Imam Syafi'i terlewatkan qiyamul lail. Masya Allah. Nah, kita itu berapa dosa yang kita lakukan ini? Ya Allah. Maka Bapak Ibu yang sudah bekerja gitu harus hati-hati loh ya. Panjenengan itu menafkahi keluarga itu harus jelas. Sehingga yang ada di dalam darah daging anak-anak itu ada vitamin, ada gizi yang sehat, sehingga menciptakan generasi-generasi yang cerdas, kuat, dan pintar. Itu gara-gara makan yang halal. Kalau makan yang haram, lanjutannya wahajiba Allahu da'watahu, dan Allah menutup, ngaling-ngalingi da'watahu, doanya orang yang makan haram. Dan Allah menutup doanya. Apa ya? Menutup, ada diberi satir itu. Kalau mama ini kan nggak bisa lewat gitu ya. Ada satirnya begitu. Doanya tidak akan mustajab. Kita itu selalu doa, kadang-kadang ya Allah, aku setiap hari berdoa kok nggak mandi-mandi, nggak terkabulkan. Itu makanan haram tuh, nggak kamu perhatikan gitu. Minumanmu haram kok. Oh gitu. Makanannya anakmu kamu hasilkan dari korupsi kok. Kok pintar iki kondi yang gitu. Ya Allah. Yang terakhir waqalat ibadatuhu, dan ibadahnya akan sedikit. Jadi makan haram itu membuat malas ibadah. Ya Allah. Mudah-mudahan kita semua ya bisa menjauhi makanan yang haram. Sebagai penutup ada suatu hadis dari Imam Al-Bukhari, kullu lahmin wa damin abada min suhtin fannaru aula bihima. Setiap daging dan darah yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka layak baginya. Ya Allah, makanan yang haram akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semuanya, para santri, jamaah, pemirsa dimanapun Anda berada, ayo kita pilih-pilih makanan kita yang masuk dalam mulut kita, atau yang kita minum, atau yang kita pakai, semuanya ini harus jelas, wadih, halal, bukan haram, karena keharaman akan membuat jalan hidup kita menjadi gelap. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup dengan baca sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil
القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di komentar. Nah begitu. Terima kasih. Kita akhiri dan sampai ketemu di minggu yang akan datang insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.